Puji nama Tuhan, mari kita segera akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita kira bahwa akan kesaksian terus sampai ketemu dua biarkan langsung ya. Tadi puji Tuhan sebentar ada pelantikan pengurus wanita Betel Indonesia. Dan mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat pada saat ini sebagai perempuan-perempuan, kita akan lihat di dalam Matius pada pasalnya yang ke-15. Matius pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-21. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Matius pasal 15, 21 sampai 28. Nanti firman Tuhan, saya undang umat Tuhan sekali lagi, wanita Betel yang luar biasa, silakan bangkit berdiri dan kita akan baca secara bersama-sama firman Tuhan ini. Mulai daripada perikopnya, 1, 2, mulai. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah Yair dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi, dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu dekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan mendapatkannya kepada anjing. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu." Dan seketika itu anak sembuh. Ya, Tuhan berkati. Yang diberkati Tuhan, di dalam kitab Injil Matius, ya, Matius menuliskan tentang kisah yang sungguh luar biasa. Perempuan Kanaan yang percaya, ya. Berarti ada perempuan Kanaan yang lain yang tidak percaya, ya. Perempuan Kanaan yang saat ini diceritakan adalah seorang perempuan yang sudah dirubah oleh Tuhan, ya. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ya. Jadi dari Yesus dan murid-muridnya ketika dia ada bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pelayanan, ya. Jadi dalam pelayanan, namun kok tiba-tiba dikatakan bahwa lalu Yesus pergi dari situ. Dari mana? Dari tempat di mana mereka sementara melayani, ya. Mereka sementara melakukan mujizat dan sebelum kisah ini ada, Yesus pernah ada sama-sama dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Jadi di mana Yesus dengan murid-muridnya, jadi mereka makan tanpa membasuh tangan, ya. Jadi ini merupakan masalah bagi ahli Taurat dan orang Farisi, ya, karena orang Farisi dan ahli Taurat ini hidup senantiasa berpegang kepada adat istiadat. Jadi mereka menilai bahwa murid-murid Tuhan melanggar adat istiadat nenek moyang, nenek moyang, ya. Jadi ketika mereka mencari hal untuk mempersalahkan Yesus, ya, Yesus bilang di dalam ayatnya yang ayatnya yang ke-7, "Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Itulah yang najis. Apa yang keluar dari mulut? Kata-kata sia-sia, kata caci maki, sumpah serapah, ya. Ini yang najis, ya. Ini yang najis. Oleh dan sebab itu Tuhan mengartikan kepada mereka dan mereka berusaha untuk mempersalahkan dia. Makanya murid-muridnya datang dan bilang kepada dia, "Tuhan, guru, perkataanmu menyinggung dorang." Ya, perkataan Tuhan menyinggung dorang. Nah, oleh dan sebab itu, ya, setiap perkataan yang kita keluarkan, ya, setiap kata-kata yang kita keluarkan, saya percaya bahwa
kita senantiasa belajar firman Tuhan. Kata-kata yang kita keluarkan adalah kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberikan kekuatan. Ya, jadi ketika Yesus pergi dari situ, tempat di mana ada pertentangan, ada masalah, mereka rasa tidak nyaman karena Yesus menyinggung mereka. Ya, Yesus menyingkir dari situ. Ya, Yesus berpinggir, keluar dari tempat itu, menghindar dari situ. Ya. Kalau kita belajar firman Tuhan, ketika mereka berusaha untuk melempari Yesus, Yesus yang bilang, mari lempar sudah, mari lempar. Tidak, Yesus menghindar. Ya, Yesus menghindar. Nah, dia menghindar dan dia datang ke daerah Tirus dan Sidon. Tirus dan Sidon ini, di situ ada seorang perempuan Kanaan. Ya, ketika dia mendengar bahwa Yesus datang ke situ, dia datang untuk mendapatkan Yesus. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Ya. Dari kisah ini, saya dapati ada beberapa hal yang ada dalam perempuan Kanaan ini. Yang pertama adalah dia memiliki kerinduan. Ya. Walaupun dia termasuk orang yang belum percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, dalam istilah dia bukan orang bertobat, dia bukan orang yang sudah kenal Tuhan, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di daerah situ, ya, walaupun Yesus belum masuk sampai di kota, dia dengar langsung, dia pergi untuk mendapatkan Yesus. Dia memiliki kerinduan, ya, untuk datang kepada Tuhan. Kita tidak hanya asal datang, ya. Kita tidak hanya malu hati jadi beta pergi gereja juga, ya. Tidak hanya malu hati Bapak Pendeta, Ibu Gembala, jadi beta pergi ibadah juga. Malu hati Ketua WBI, jadi datang. Jangan, ya. Saya percaya bahwa kita datang, ya, karena kita kita punya kerinduan. Rindu untuk dilawat Tuhan, rindu untuk ketemu Tuhan, rindu untuk menikmati Tuhan. Ya. Perempuan ini dia rindu. Ketika dia memiliki kerinduan, kita baca, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru. Dia datang, dia bertindak. Ketika dia dengar berita bahwa ada Yesus, ya, dia langsung pergi. Dia tidak sekedar punya kerinduan, tetapi dia bertindak. Ya, dia pergi. Jangan kita hanya punya kerinduan untuk melakukan segala sesuatu kebaikan, untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan iman dan percaya kita, untuk memberikan kekuatan bagi orang lain, tetapi Tuhan mau kita bertindak. Ya. Saya mengucap syukur punya mama yang luar biasa, ya. Tindakan dari mama hebat, ya. Tetap dia beriman kepada Tuhan, walaupun tidak ada yang datang menjenguk, tetapi imannya luar biasa. Dia bertindak, dia tidak punya kerinduan. Beta rindu supaya ada orang yang datang jenguk beta, tetapi dia punya tindakan. Dia segera, ya, bangkit untuk berdoa. Dia segera berkata-kata dengan Tuhan, Tuhan tolonglah aku, seperti apa yang disampaikan oleh perempuan Kanaan ini. Ya. Ketika dia punya tindakan inilah, di dalam judul ini dikatakan bahwa perempuan Kanaan yang percaya. Berarti ada perempuan-perempuan Kanaan yang lain yang tidak percaya. Ya, puji nama Tuhan. Dan ketika dia datang, dia bertindak, dia tidak tinggal diam. Dia tidak bertindak lalu dia datang saja kepada Yesus, tetapi dia dikatakan bahwa
dia datang dan dia berseru. Ya. Dia sampai di daerah itu dan dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Ya. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia langsung menyebut Yesus Tuhan. Berarti disinilah hal yang kedua adalah imannya bangkit. Dia memiliki iman yang sungguh-sungguh luar biasa. Ya, jadi ketika dia datang untuk ketemu dengan Yesus, ya, belum dekat dengan Yesus, masih dari jauh, dia sudah berseru, Yesus anak Daud. Ya Tuhan anak Daud, ya. Dia bilang Yesus itu Tuhan. Ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Dia minta sesuatu yang ada pada Tuhan. Dia kenal siapa Yesus. Berarti dia betul-betul adalah orang yang suka, rindu, bahkan punya hati yang berbesar untuk terus menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dia punya hati yang sungguh-sungguh untuk mencari tahu siapa itu Yesus. Ternyata Yesus itu Tuhan. Makanya dia datang, ya, dan dia berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Imannya timbul, saudara. Ya. Tindakan, kerinduan, bahkan tindakan daripada perempuan Kanaan ini, ya, membuat dia punya iman timbul. Membuat dia punya iman timbul, saudara. Ya. Apa yang dirindukan oleh perempuan ini? Dia punya beban dalam kehidupannya. Anak perempuannya ada dalam keadaan menderita, kerasukan. Ya. Kerasukan setan dan sangat menderita. Ya. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh perempuan ini selanjutnya. Ya. Kita lihat terus dalam ayatnya yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya, ya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ternyata perempuan ini, ya, dia datang kepada Yesus belum dekat dengan Yesus, masih dari jauh. Ternyata kehadiran dia sangat mengganggu murid-murid. Ya, kadang-kadang ketong sebagai pelayan Tuhan, ya, merasa risih, ya, merasa bosan, ya, ketika, ya, ada orang yang seperti dengan perempuan ini, beribut saja, ya, bikin pusing. Jadi seakan-akan mereka minta kepada Yesus supaya suruh dia pergi. Mereka minta nih murid-murid. Mereka minta supaya suruh dia pergi, suruh Yesus pergi, suruh dong pergi. Ya. Kalau kita baca ini seakan-akan murid-murid ini tidak tahu diri. Ya. Tidak tahu diri, kenapa? Ya. Yesus ini guru. Yesus ini Tuhan. Kok bisa kamu orang sebagai murid bisa perintah dia, pergi suruh dia, dong pergi sudah, dong terlalu beribut. Ya. Mereka tidak punya kebijaksanaan sebagai murid, sebagai pelayan untuk mengambil satu tindakan yang bisa menyelamatkan pelayanan saat itu. Ya, tetapi mereka meminta guru langsung ambil alih. Ya, ini murid-murid yang tidak tahu diri. Ya, dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus sama sekali tidak menjawab perempuan itu. Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Ya. Yesus yang peduli, Yesus yang balik muka dia lain. Ya. Tetapi apakah perempuan itu? Daripada itu sebenarnya, ya kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud. Antua yang balik muka dia beta lain. Ya. Kadang-kadang, ya, seperti yang tadi Mama saksikan. Sebagai manusia harus selalu minta perhatian daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan minta perhatian daripada kita, apakah kita perlu dengan dia? Perhatian Tuhan
Tuhan apa? Kesukaan Tuhan apa? Ya, yang harus kita berikan kepada Dia. Rajin menyembah Dia, memuji Dia, berdoa, baca firman Tuhan. Ini yang menjadi kesukaan Tuhan dari kita. Murid-murid ini ya, yang tidak tahu diri suruh Yesus pergi, tapi Yesus yang jawab perempuan. Yesus bilang para murid-murid, ya. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang itu. Lalu ayatnya yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya, Yesus menjawab ini, dia bicara dengan murid-murid, ya. Dan perempuan ini pasti dia dengar, ya. Sebagai manusia, kata-kata daripada Tuhan yang sama sekali tidak peduli dengan dia, namun dia tetap ada untuk menunjukkan bahwa dia adalah pelayan Tuhan. Dia adalah orang yang betul-betul mau sungguh-sungguh, mau berubah, mau mengalami perubahan. Bahkan dia mau untuk menikmati semua kebaikan Tuhan. Ini korban, ya. Ini korban daripada perempuan ini. Ini korban daripada seorang pelayan. Ya. Perempuan ini kan pelayan. Ya. Bicara perempuan berarti pelayan, ya, mempelai wanita. Ya. Perempuan adalah mempelai wanita. Bicara tentang mempelai wanita. Mempelai wanita yang tidak mundur selangkah pun ketika dia tidak dipedulikan oleh guru. Ya. Dia tidak dipedulikan oleh manusia. Dia tidak dipedulikan oleh hamba Tuhan. Dia tidak pernah mundur. Ya. Dia dengar-dengar. Lalu Tuhan bilang untuk murid-murid, aku diutus hanya untuk domba-domba, ya, yang hilang dari umat Israel. Karena perempuan Kanaan ini siapa dia? Ya. Dia dari Tirus dan Sidon, daerah, ya, yang tidak diberkati, tidak dikaruniakan untuk menikmati mujizat-mujizat daripada Tuhan. Ya, daerah Tirus dan Sidon ini, ya. Oleh dan sebab itu, sebagai manusia, saya percaya bahwa firman Tuhan ketika datang dalam kehidupan kita dan kita kembali berkaca kehidupan kita kepada firman Tuhan, saya percaya bahwa banyak hal yang akan kita dapat lewat kebenaran firman Tuhan. Dia tidak pernah mundur. Padahal Tuhan bilang, ya, bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk kamu. Seakan-akan Tuhan bilang begitu, ya. Aku diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan untuk kamu. Kamu itu siapa? Ya. Tetapi kita lihat, ada saatnya, ya, Tuhan melihat setiap iman kita. Tuhan melihat setiap hati kita. Tuhan lihat hati mama, ya. Tuhan lihat hati dari Ibu Tiweri begitu gigih, ya, dalam mencari Tuhan, ya, begitu gigih. Tuhan sudah tidak peduli dengan dia. Kita diutus bukan forse, itu kata kasar. Bukan forse, babaye. Forse apa? Kita ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Ayatnya yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, ya, perempuan itu mendekat. Jadi tadi yang pertama dia masih dari jauh, ya, dia masih dari jauh. Yang berikut dia mendekat, ya. Ini satu kerendahan hati daripada seorang perempuan Kanaan ini. Walaupun sudah tidak dianggap, tetapi karena dia punya modal kerendahan hati, dia tidak merasa tinggi diri, dia tidak minta untuk dikasihani, tetapi dia punya betul-betul, ya, kerendahan hati yang luar biasa dari seorang perempuan ini. Ya. Tetapi perempuan itu mendekat
dan menyembah Dia sambil berkata. Mendekat lalu menyembah. Dia menyembah, dia tidak tinggal diam, dia bicara. Ya. Dia datang mendekat kepada Yesus lalu tersungkur, menyembah lalu berdoa. Ya. Ini tugas daripada setiap para pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan. Ya. Jangan cuma kita dari jauh, kita lihat, oh iya ternyata dong ada berdoa menara. Punya kerinduan, oke punya kerinduan. Mari bertindak, ya, mari bertindak. Lalu datang lebih dekat lagi, jangan lihat dari jauh, dekat. Lalu menyembah Dia, berdoa, minta. Ya, dia datang kepada Tuhan. Perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Ya. Yang pertama dia bilang, ya Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Yang berikut dia datang dan dia bilang, Tuhan, tolonglah aku. Ketika dia dengar kata-kata daripada Tuhan Yesus, dia tadi diutus hanya untuk domba-domba yang hilang daripada kaum Israel. Posisi dia maju, Tuhan tolonglah aku. Paksakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jangan sekedar kita bicara-bicara biasa, tapi paksakan kehendak Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Sesuatu kerinduan yang begitu luar biasa, kerendahan hati yang luar biasa yang ada pada perempuan ini. Seperti Yesus, dia bilang, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya. Kerendahan hati kadang-kadang susah untuk ditemui dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Karena biasanya anak-anak Tuhan orang bertobat dan pikir begini, orang karismatik. Kita susah selamat nih. Kita sudah melayani Tuhan nih. Ya. Berapa tahun kita semua jelisi nih. Kita sudah melayani Tuhan. Masa kita selamat, kita tahu kita selamat. Ya. Jadi ketika dia tahu bahwa dia selamat, dia punya status anak Tuhan. Ya. Status sebagai pelayan. Lalu dia masa bodoh. Ya. Dia tidak lagi melakukan kewajiban-kewajiban untuk Tuhannya. Ya. Tetapi dia masa bodoh, dia biasa-biasa saja. Tetapi kita lihat perempuan ini, perempuan yang dikategorikan perempuan yang belum menerima keselamatan, perempuan berdosa, ada di Tirus dan Sidon. Ya. Ketika Tuhan Yesus mencekam, ya, mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya. Tuhan Yesus mengecam mereka. Celakalah engkau Betsaida, celakalah engkau Korazim. Ini kota-kota yang ditempati oleh orang-orang Yahudi, suku-suku Yahudi, orang Israel, umat kepunyaan Allah. Tetapi kenapa Tuhan kecam mereka? Karena mereka tahu itu Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak hidup dalam firman Tuhan. Lalu selanjutnya dia bilang begini, kalau sekiranya Tirus dan Sidon, saya lupa itu firman Tuhan di mana ya. Sekiranya Tirus dan Sidon, ya, menikmati mujizat seperti yang kamu menikmati, karena banyak mujizat yang mereka nikmati, yang mereka alami, ya, tetapi mereka tidak, ya, mereka tidak berubah. Makanya Tuhan kecam mereka. Ya, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena kalau Tirus dan Sidon mereka mengalami hal-hal yang seperti kamu alami, pasti mereka sudah bertobat. Tapi sama sekali mereka tidak diterangi, mereka tidak mendengar, mereka tidak mengalami seperti yang di Korazim dan Betsaida alami. Ya. Jadi saya percaya bahwa ketika kita banyak mengalami kasih karunia Tuhan, seharusnya lebih banyak lagi kita tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ketika kita banyak mengalami,
seperti apa yang disampaikan dalam firman Tuhan tadi. Celakalah, ini kecam daripada Tuhan buat dua kota ini. Dua kota ini tempat tinggal orang-orang yang luar biasa. Tetapi untuk Tirus dan Sidon, Tuhan bilang, ya, mereka ini tidak dikasihani. Sekiranya mereka mendapat bagian seperti Korazin dan Betsaida, pasti mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Ya, saya percaya bahwa setiap kita pasti merindukan sesuatu yang ada pada perempuan Kanaan itu harus ada pada kita. Tidak hanya dari jauh, tetapi kita datang dekat dan kita tersungkur, kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita untuk menyapa Yesus. Ya. Mana Nolisa? Matius 11 ayat 21. Coba dibaca. Celakalah engkau Korazin, Iya. celakalah engkau Betsaida, Iya. karena jika di Tirus dan di Sidon Iya. terjadi mujizat-mujizat Iya. yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, Iya. sudah lama bertobat dan bertambah. Iya. Ini kasihan sekali untuk kisah yang seperti ini. Sudah mendapat kasih karunia yang begitu luar biasa, tapi masih kekanak-kanakan, tidak dewasa, tidak mengalami perubahan. Makanya dia bilang, sekiranya orang di Tirus ini dan di Sidon don't nikmati sama dengan yang kalian alami, ya, orang-orang Korazin dan orang-orang Betsaida, pasti dong ini sudah lebih bertobat lebih lagi dan lebih dalam lagi. Kita lihat kehidupan daripada seorang perempuan ini, ya. Tetapi Yesus menjawab, ya, ini baru Yesus berhadapan dengan dia, ya. Yesus berhadapan langsung dengan dia ketika dia datang dan dia menyembah, ya. Dia menyembah kepada Tuhan dan dia bilang, "Kasihanilah aku." Ya, Tuhan tolonglah aku. Ini sudah dekat berhadapan dengan Yesus ini. Yesus bilang kepada dia apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ya, sangat rendah sekali. Anjing ini adalah satu binatang yang menjijikkan di orang Yahudi saat itu. Ya, binatang yang sangat menjijikkan. Yesus mengumpamakan perempuan ini seperti anjing. Ya, tetapi saudara, kalau kita lihat selanjutnya, ya, Tuhan bilang kepada dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saya percaya bahwa sekiranya ada perkataan seperti ini datang kepada ketong, itu susah bicara lah, itu diam-diam sudah, ya, sungambek sudah, ya. Tetapi perempuan ini dia tidak sama sekali tidak peduli. Mau bilang dia anjing kah? Mau bilang dia apakah? Ketidakpedulian Tuhan kepada dia. Tetapi dia terus untuk mencari perhatian Tuhan. Ya, dia terus mencari perhatian Tuhan. Maka kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Ya, dia bilang, Tuhan, masa bilang beta anjing? Beta perempuan cantik ini, beta dia bimbing pujian ini Tuhan. Beta singers, beta pendoa ini Tuhan. Ya, perempuan ini tidak sama sekali karena dia sudah memiliki modal. Ya, dia punya kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan. Ya, bahkan dia punya iman yang bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dia punya kerendahan hati. Ya. Yesus bilang belajar daripada Yesus. Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Sifat ini yang harus ada dalam kehidupan kita. Ya. Dia bilang benar Tuhan, tidak salah Tuhan. Namun anjing, ya, iya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing."
Kata perempuan itu ayat yang ke-27, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ya, ini luar biasa. Dia lebih lagi merendah. Ya Tuhan mau bilang, beta anjing sudah tidak apa-apa. Ya, tetapi keselamatan ini sungguh mahal. Beta mau korban biar beta bilang biar sing perlu dengan beta sing menghargai beta sudah bilang biar bilang beta anjing sudah sing apa-apa, tetapi Tuhan dengar anjing itu juga dia makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Kehinaan yang dia terima itu harga yang harus dia bayar untuk Tuhan. Ya. Harga yang harus dia bayar untuk Tuhan itu keselamatan. Harga dari keselamatan itu sungguh mahal, ya. Karena keselamatan itu bukan sesuatu yang sementara, tetapi ini kekal selama-lamanya. Makanya harganya mahal, ya. Perempuan ini dia percaya sungguh, ya, bahwa anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Semua remah-remah saja sudah mengenyangkan dia, apalagi roti yang sesungguhnya. Dan ini membuat dia mengalami perubahan yang luar biasa. Ketika perkataannya ini datang kepada Tuhan, hati Tuhan langsung luluh, saudara. Pernahkah kita membuat hati Tuhan luluh? Pernahkah kita menarik perhatian Tuhan untuk dia melihat kepada kita? Hati Tuhan luluh. Langsung Yesus bilang, hai ibu. Susen bilang dia anjing lain. Ya. Susen balik belakang per dia lain. Tetapi dia bilang, hai ibu. Susapa dia baik-baik. Imanmu luar biasa. Dia bilang begini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang engkau kehendaki. Apa yang dia kehendaki? Beban dalam kehidupannya. Dia harus lepaskan itu untuk mengikut Yesus. Anaknya harus sembuh, dirasuk, kerasukan. Ya, ini beban dari ibu ini. Tetapi dia mau supaya dia lepaskan itu. Pada saat dia merendahkan hati, dia berjuang dengan sungguh-sungguh, ya. Dia tidak malu, ya. Dia menjadi perempuan yang bermental baja. Ya. Perempuan yang punya mental baja. Dia bilang dia apa lagi? Dia starparlulai. Akhirnya Yesus menyapa dia, hai ibu, besar imanmu. Hati Yesus luluh. Ketika kita datang dengan mental baja, kita datang dengan iman yang sungguh-sungguh, kita datang dengan kerendahan hati, kita datang dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, tidak biasa-biasa, tetapi luar biasa. Semua yang dijalani oleh perempuan ini, dia menikmati kebebasan yang hebat, karena saya percaya bahwa jawaban daripada Yesus, seketika itu juga anaknya sembuh. Dia terlepas dari semua beban yang dia punya. Dan dia datang, saya percaya bahwa saat itu dia mengikut Yesus. Ya, dia menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa. Karena dia sudah punya modal yang termaterai dalam dia punya kehidupan. Saya percaya, mari kita rindukan ada seperti perempuan Kana. Ya, dulunya kita seperti dengan dia. Dan kita sudah datang kepada dia. Mari kita kembalikan segala sesuatu yang sementara hilang dari kehidupan kita. Saya percaya kita pribadi lepas pribadi tahu apa yang sementara hilang dalam kehidupan saya. Penyembahankah? Membaca firmankah? Ya. Merenungkan firmankah? Apa saja. Kita cari itu kembali, kita kembalikan itu lagi. Sehingga kita tetap ada pada posisi yang membuat hati Tuhan luluh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin firman Tuhan.